Itu juga aku masih lumayan aktif juga gitu, kita masih mencari talent-talent dari seluruh Indonesia gitu, dan di situ aku juga banyak mungkin sempat bikin beberapa lagu juga gitu, dan ya gitu jadi kalau untuk aku pribadi memang untuk nanti Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia yang ke-25 kali. Acara ini secara live, terima kasih atas kebersamaan kita. Sukses pastinya untuk AMI Awards. Akhirnya kita semua sudah harus pamit undur diri. Saya bersama pamit. Pak Chandra, mungkin gimana nih perhelatan AMI Award yang yang udah 25 tahun berjalan ini seperti apa kedepannya gimana? Iya, kedepannya jadi begini, menurut hemat saya dan saya rasa juga yang lainnya BUD kita, AMI sudah 24 tahun ya membangun image, membangun brand ya, dan alhamdulillah sepertinya masyarakat juga menerima hasil-hasilnya dan para musisi juga lebih sedikit yang protes, makin sedikit yang protes, dan itu juga berkat prestasi dari ketua-ketua yang lama, Dwiki dan Rono di sini yang telah membangunnya infrastruktur dengan baik. Kita tinggal meneruskan dan memperkuat independensi dan mutu daripada hasil-hasilnya. Mungkin bagi kita sendiri sebagai direksi yang termuda ini di AMI Award seperti apa? selalu ditanya akhirnya. Iya, pastinya senang banget, bangga banget. Hari ini juga kan sebenarnya ini adalah salah satu momen penting juga dalam rangkaian acara AMI setiap tahunnya. Kita menunggu nominasi hari ini gitu, dan pastinya kan di sini aku juga sebagai direksi, sebenarnya intinya kita membangun strategi bareng juga, banyak kasih input juga, tapi pastinya kan juga banyak tim manajemen juga di AMI yang memang sudah existing lama juga gitu, dan banyak juga yang memang sudah established lah ya gitu. Jadi pastinya sih mudah-mudahan bisa terus berjalan terus, dan semoga bisa makin baik terus aja. Yang tadi dijelasin mungkin kan tahun kemarin ada 6.000 lagu, terus sekarang 4.000-an lagu, itu seperti itu berkurang gitu tahun ini. Saya rasa itu kondisi objektif di mana para musisi sekarang sudah bisa manggung lagi dan lebih banyak waktu untuk di luar rumah. Ya kan? Jadi saya rasa ada kaitannya ke situ. Pak, saya Ronggo dari merahputih.com. Ini kan udah terlihat ya nominasi-nominasinya. Ini gambaran setahun musik Indonesia. Ini apa artinya? Banyak sekali ya artinya ya. Silakan Pak. Artinya kita lihat aja dari setiap tahun itu, tadi banyak banget yang menanyakan apa yang menjadi keunikan dari acara AMI. Sebenarnya kalau dilihat adalah munculnya begitu banyak talent-talent baru, muda-muda, ya, penuh dengan kreativitas dan unik musik-musiknya. Kalau kita lihat sekarang di penghasilan mereka kan sekarang terbuka. Kita bisa lihat di platform-platform tertentu di mana kita bisa lihat pendengarnya segala macam, itu tinggi-tinggi sekali. Dan itu menjadi acuan, menjadi semangat yang besar buat musisi-musisi lain untuk tetap berkreasi sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari mana AMI itu, dari mulai artis yang papan atas yang sudah bertahun-tahun mendapatkan AMI dan menjaga eksistensi musik, tapi ditunjang pula oleh musisi-musisi baru muda-muda yang kita lihat performanya sekali, dan kreasi mereka itu sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat membanggakan, dengan sangat bisa membantu mengembangkan musik Indonesia ke depan. Lihat, tidak lagi ada hambatan bahasa Inggris yang membuka pasar lebih besar lagi ke luar negeri. Ya, tidak hanya dulu, kalau zaman kita hanya Indonesia terbatas dengan bentuk CD sampai batasnya kita di bawah itu. Tapi sekarang batasan boundary itu sudah terhapus hampir. Kita jadi tertantang untuk bisa juga tidak kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya untuk menembus pasar internasional. Karena lihat aja berapa banyak begitu lagu-lagu yang dibuat sekarang tidak lagi terbatas dengan bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris. Dan banyak-banyak artis Indonesia juga yang memang sudah berhasil di luar. Jadi kalau dilihat dari AMI itu, itulah refleksi daripada perkembangan musik Indonesia. Jadi tidak hanya dilihat dari apresiasi, dari musik, tapi lihatlah penyajian, penampilan dari artis-artis baru, nama-nama baru. Dan kita bisa lihat berapa banyak yang tetap bisa bertahan mengembangkan karyanya. Apa hasilnya artis yang saya sebutnya satu deh, Tulus, yang begitu luar biasa. Dan lain-lain banyak lagi.
Nah itu menjadi acuan buat musik industri Indonesia, buat seluruh musisi dan artis penyanyi Indonesia. Saya rasa itu. Jadi kalau ditanya apa kebesaran AMI, saksikanlah itu talent yang begitu luas di Indonesia. Bahkan dangdutnya aja begitu banyak. Semua genre begitu banyak dengan segala macam bahasa dan kategorisasinya juga sudah lebih tajam. Lebih membagi, lebih teratur, jadi tidak ada lagi diskrepansi ini nggak masuk mana, ini nggak masuk mana, dan berusaha untuk menampung kreativitas para musisi untuk menjadi lebih besar, kayak itu kira-kira. Kalau misal Mbak kita sendiri ini kan di direksi termuda itu melihat ini udah mau ke 25 tahun AMI sendiri seperti apa nih perjalanan? Iya, pastinya udah berjalan cukup lama juga ya gitu. Mungkin kalau aku juga cerita sedikit dulu, pengalaman pertama juga sebenarnya masih muda banget, masih umur 13 tahun pertama kali dapat nominasi AMI. Aku rasa waktu itu juga banyak yang bingung juga di AMI ini masuknya kategori anak-anak apa kategori dewasa apa segala macam gitu. Tapi alhamdulillah senang banget, makin kesini pun juga aku juga sempat mengeluarkan beberapa yang aku produce juga sebagai produser gitu ya, jadi nominasi AMI dan sekarang jadi BOD. Jadi memang menurut aku sih emang AMI ini memang sangat relevan dan masih sangat penting juga dan harus selalu ada juga buat aku ya, menurut aku untuk industri musik Indonesia juga sebagai penyemangat. Mungkin harapannya Pak buat AMI Award? Harapan saya untuk tanggal 13 Oktober semua para nominasi bisa datang ke studio ya, karena kita ingin memberi suasana yang seru ya, dan saya pikir semua nominasi yang muncul adalah pemenang ya. Yang menang nanti kebetulan rezekinya agak lebih sedikit, lotre, bukan lotre maksud saya, ya di antara semua nominasi itu ya kebetulan satu yang menang itu ya, tapi semua adalah finalis, semua adalah juara. Yang paling ketat Pak dari semua nominasi? Semua. Kategori apa Pak? Semua ketat. Kayaknya yang pop perempuan itu ya? Salah satu. Betul ya, Dwik ya? Ya, karena itu entrisnya pesertanya paling banyak. Solo pop Ya betul. wanita dan solo pop pria itu kebanyakan wanita sih, itu sangat ketat, bahkan pesertanya tuh hampir mendekati 1.000 loh itu yang solo pop itu ada 800 atau berapa, luar biasa, salut. Kalau yang lagu berbahasa daerah itu yang diambil berarti bahasa daerahnya bukan musik. Ada lagu berbahasa daerah ya, ada dangdut berbahasa daerah juga. Di kategori dangdut pun ada yang berbahasa daerah dan lagu berbahasa daerah. Yang tadi soal M20 itu gimana Pak? Boleh dielaborasi Pak? Iya, jadi M20 itu adalah maksudnya musik 20 ya, musik 20 dalam rangka dunia musik memberikan mengamplifikasikan tujuan-tujuan dari G20 ya. Seperti kita tahu G20 adalah suatu forum 20 negara untuk memperbaiki dunia lebih baik lagi, dan kami sebagai musisi dan juga bukan hanya Indonesia tapi luar negeri, kami bersatu untuk terus mengumandangkan tujuan-tujuan agar planet ini menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Memang problem besar di musisi apa Pak? Kita justru ingin mendukung, mengamplifikasikan tujuan G20, yaitu arsitektur apa namanya, kesehatan yang lebih baik, digital transformasi, kemudian penghijauan dan krisis pangan. Nah, kita ingin memandangkan bahwa ini hal penting yang mesti kita kedepankan. Misalnya ya, konsep-konsep lebih ramah lingkungan, hal demikian. Dan ini kalau nggak musisi yang mengumandangkannya, kalau hanya pemerintah, kayaknya gimana gitu. Itu peran M20. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas peran media nih. Maaf saya sudah terlupakan. Kak, gimana nih masuk kategori di AMI Award? Rasanya seperti apa? Senang banget karena kita karyanya masih diapresiasi di AMI Awards, dan kebetulan emang selama pandemi kita tetap produktif untuk ngeluarin single-single dan rilis album juga gitu. Jadi menjadi salah satu nominasi di CD ya, kita senang banget. Masuk kategori apa sih Kak di AMI? Soundwave kategori grup elektronik ya? Iya. Grup elektronik atau dance music? Iya. Ya. Apa? Oh, terus kalau aku sendiri solo wanita pria R&B, sama satu lagi duo kolaborasi R&B kontemporer buat yang aku sendiri.
Jadi total itu dapat tiga. Karena kamu dapat nominasi, aku juga loh. Iya, karena kamu yang produce. Ini kan di AMI Award kan udah berjalan udah mau 25 tahun ini. Seperti apa sih Kak AMI Award di mata kakak sendiri? AMI Awards sudah pasti itu adalah apresiasi untuk para musisi ya, dan menjadi salah satu pengingat juga seperti yang tadi udah saya sempat bilang di atas panggung, pengingat juga bahwa memang masih ada tempat-tempat atau wadah-wadah yang selalu akan menerima dan mendengarkan karya musik musisi-musisi Indonesia. Mungkin harapannya gimana Kak buat nanti di acara AMI Award tanggal 13 Oktober itu? Harapannya bawa pulang piala lagi. Amin. Dan karena udah balik ke normal lagi ya, hampir ke normal lagi dengan banyaknya audiens yang bisa nonton juga. Jadi kita sangat antusias juga sih, ikutan antusias juga karena banyak audiens yang ikutan nonton secara live di sini. Dan kita juga udah menanti-nanti konsep AMI Awards tahun ini tuh kayak gimana. Yes. Selain kita berharap membawa pulang lagi piala. Ya. Oke. Terima kasih Kak. Thank you ya. Terima kasih Mbak Mas. Ya. Kak Gita, ini kan melihat AMI Award ini udah mau berjalan lagi dan tanggal 13 Oktober ini, mungkin nanti Kak Gita pas di hari H tanggal 13 itu mungkin akan mempersembahkan apa atau mungkin Terus terang aku nggak tahu ya gitu. Tapi aku jujur aja emang aku sebenarnya kan udah nggak pernah terlalu aktif juga mungkin di depan layar atau sebagai penyanyi gitu, tapi memang aku belakangan memang lebih banyak di belakang layar gitu. Jadi memang seperti ini juga satu kesempatan baru buat aku untuk gabung sebagai direksinya di AMI Awards ini juga buat aku kayak jadi pengalaman baru dan sekalian juga banyak belajar gitu, sekalian juga ngasih input mungkin dari perspektif aku lah gitu sebagai anak muda. mungkin di belakang layar tuh, fokus di belakang layar tuh seperti apa maksudnya itu Kak? Iya, jadi aku sekarang lebih banyak ngurusin produksi sih gitu, terutama kalau belakangan lagi banyak event gitu, apalagi setelah pandemi selesai gitu. Jadi aku banyak bikin konser-konser buat brand, buat pemerintah, buat macam-macam lah gitu konteksnya. Aku biasanya selalu menghandle di bagian kreatif dan produksinya gitu. Terus habis itu selain itu juga aku ada beberapa produksi album juga yang aku bantuin, banyak juga kerjasama memang sama ayahku juga gitu untuk beberapa produksi ini gitu. Kalau bikin lagu untuk pribadi sendiri mungkin gimana Kak ke depan? Kalau nulis sih masih suka aja kadang-kadang gitu, bahkan beberapa kali juga aku sempat juga bikinin lagu buat orang gitu ya. Aku juga ada project anak-anak di atas rata-rata, itu juga aku masih lumayan aktif juga gitu. Kita masih mencari talent dari seluruh Indonesia gitu, dan di situ aku juga banyak mungkin sempat bikin beberapa lagu juga gitu. Dan ya gitu, jadi kalau untuk aku pribadi memang untuk untuk nyanyinya memang aku lagi semacam agak di hold dulu gitu. Memang aku lagi tidak terlalu fokus ke situ gitu, karena buat aku sebenarnya musik itu kan luas ya gitu. Jadi aku merasa juga banyak yang lagi masih pengen aku explore gitu. Mungkin ada alasan tersendiri, kan udah lama nggak di layar kaca, terus udah lama nggak nyanyi juga, ini seperti apa sih Kak? Ya itu juga ya, cuman maksudnya kan aku juga mungkin dari penyanyi juga udah dari kecil ya, dari umur 11 tahun gitu. Jadi ya aku lagi merasa aku lagi pengen mengeksplor aja sih gitu intinya. Lebih nyaman produksi atau menyanyi Kak? Jadi ngomongin personal. Iya, jujur ya, kalau aku dari kecil sebenarnya aku emang seneng banget sama semua proses produksi ya gitu, karena emang dari kecil pun juga dulu aku selalu ngikut papa lagi rekaman, misalnya Om Krisya sama Tante Kade, atau kayak latihan konser itu aku selalu tiap hari ada ikut meeting apa segala macam gitu. Jadi emang dari kecil sebenarnya mungkin emang udah seneng gitu sama proses itunya gitu, gimana mungkin tadinya semuanya cuma direncanain di kepala, terus abis itu kita coba susun bareng-bareng, terus kerjasama sama banyak orang gitu, sampai akhirnya bisa membuat suatu ya itu either pertunjukan atau sebuah album gitu. Jadi aku sangat menikmati sekali sih proses produksi seperti ini gitu. Mungkin ada rencana ingin kembali lagi buat nyanyi gitu? Belum, kalau dalam waktu dekat sih belum gitu, tapi ya aku masih menikmati aja semuanya gitu. Dan aku sih intinya juga ini, aku merasa aku lagi membuka
kepikiran aja dulu semuanya gitu dan berusaha belajar sebanyak-banyaknya aja dulu. Tapi nggak pernah ngomong never sih gitu, never say never juga gitu. Tapi untuk sekarang mungkin fokus aku lagi nggak di situ aja. Boleh promo Kak, saksikan AMI Award Oke, ya. 13 Oktober ya. Ya. Halo, saya Gita Gutawa. Jangan lupa saksikan AMI Awards tanggal 13 Oktober hanya di RCTI. Nggak apa-apa ya? Oh iya, ini Nyanyi dong tim dikit, MNC. Kak. Nyanyi. Nyanyi. Dua kategori sekaligus, pendatang baru terbaik dan penyanyi pria pop terbaik. Gimana nih rasanya perasaannya dapat 2 kategori sekaligus? Kalau boleh jujur, rasanya terharu, senang, bangga juga sama tim aku yang udah bekerja keras selama ini dan kayak surprise juga sih, karena aku tuh sebenarnya udah yakin kayaknya masuk di kategori pendatang baru, cuma ekspektasi ke penyanyi pria pop itu kan agak susah, jadi kayak wah tadi masuk juga, jadi masih kayak masih senang juga sih sampai sekarang. Emang merasa saingannya berat-berat atau gimana sih? Itu tadi ngerasa nggak percaya gitu. Seperti tadi aku bilang, kalau bilang bersaing untuk udah masuk nominasi ini kayak nggak mungkin deh, karena semua udah terbaik dari 4.000 kan tadi, 4.000 lagu yang masuk cuma beberapa lagu yang beberapa kategori, beberapa orang yang masuk, beberapa artis yang masuk itu udah termasuk orang luar biasa lah semua gitu loh. Cuma tinggal jadi pemenang atau enggak itu udah balik lagi ke yang di atas. Kamu kalau AMI Award di mata Kak Fabio sendiri seperti apa ini? AMI Awards ini bikin semua musisi, memang seperti aku, bikin lebih kayak semangat untuk berkarya gitu loh. Apalagi aku sebagai pendatang baru yang masih newbie banget, langsung masuk dapat 2 kategori sekaligus, bikin lebih kayak wah harus lah bikin notifikasi ya, kayak nih udah masuk dapat karya, udah masuk nominasi, lo harus bikin karya yang lebih bagus lagi seharusnya gitu loh. Itu bakal menang nggak Kak? Kalau aku amin ya, pendatang baru. Kalau di penyanyi pop mungkin lebih agak banyak saingan, apalagi di sana ada idola aku Tulus, jadi kayak ayo udah mereka aja. Oke. Kak, boleh diajak dong pemirsa di rumah untuk menonton AMI? Oke. Buat pemirsa di rumah jangan lupa nonton AMI Awards 2022 hanya di RCTI. Itu aja intinya. Atau mau tambah? Halo, saya Fabio Aser. Jangan lupa saksikan penghargaan yang paling luar biasa di AMI Awards 2022 tanggal 13 November 2022. Halo, saya Fabio Aser. Jangan lupa saksikan AMI Awards 2022 di tanggal 13 Oktober 2022 di RCTI.